Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Energi vital tubuh itu berasal dari makanan dan minuman. Ini makanya Imam Ibnu Qayyim mengambil hikmah dari ayat-ayat Allah SWT tentang diperbolehkannya seseorang berbuka puasa dikala dia melakukan perjalanan ke safar. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Apa yang menyertai penyakit, gangguan dada, nyesak, kemudian batuk, bisa menggunakan kencur, kemudian dikunyah, minum air hangat bangun tidur mau tidur, sehingga dengan tepat dia memberikan obat sasaran, obat tepat. Seorang susah tidur, maka ada beberapa hal yang bisa dikonsumsi, diantaranya satu ikat kangkung direbus dengan 1 gelas air sambil mendidih, saring minum setiap mau tidur 1. Jangan lewatkan Dapur Sehat Roja bersama narasumber Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Sebuah program baru meracik makanan lezat menjadi sehat. Timun yang sifatnya manis ini efektif digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tapi bagian energi vital perut. Dapur Sehat Roja setiap Rabu jam 10 waktu Indonesia Barat sampai menjelang zuhur. Dapur Sehat Roja meracik makanan lezat menjadi sehat. Dapur Sehat Roja. Kesembuhan itu bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga. Dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bertemu lagi dalam program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat bersama narasumber kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah, yang akan menemani kita semua hingga 1 jam ke depannya. Alhamdulillah Sensei sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. Barakallahu fiik. Nah, ikhwati Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, kita kembali ke Sensei. Pembahasan di kesempatan ini berkaitan dengan mencegah dan mengatasi gangguan ginjal dan saluran kemih dengan jus mangga, stroberi, dan jeruk. Bahan-bahannya diantaranya air jeruk setengah gelas, kemudian mangga 1 ons, stroberi setengah ons, air secukupnya. Nah, berkaitan dengan gangguan ginjal dan saluran kemih ini, Sensei, gejala klasik itu seperti apa dan apa yang harus diwaspadai? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin, para peminat Roja dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa mencintainya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, pembicaraan mengenai ginjal atau kilyah dalam sistem ilmu kesehatan klasik itu cakupannya sangat luas. Dan tentunya yang dimaksud di sini adalah bagian yang diketahui oleh orang awam, yakni bagian urologi ketika dikaitkan ginjal dengan kantong kemih. Ini permasalahan ginjal dengan urologi, bukan ginjal dengan organ yang lain. Sedikit saya sampaikan bahwasanya ginjal secara fungsi fisiologis di dalam ilmu kesehatan klasik merupakan organ penyimpan dan pengatur esensi.
di mana esensi yang dimaksud adalah esensi dari seluruh organ tubuh. Intinya adalah inti dari saripati makanan yang diperoleh oleh organ-organ pokok maupun organ-organ utama, baik itu jantung, hati, paru, usus besar, lambung dan sebagainya. Inti dari saripati itulah yang nanti akan disimpan di dalam kiliah. Kemudian juga untuk menguatkan sistem reproduksi. Artinya sistem esensi dalam kaitan dengan sistem reproduksi termasuk nutfah dalam hal ini, ini sperma, kemudian sumsum, ini masuk kaitannya dengan ginjal, tapi bukan tidak masuk pada pembahasan yang akan kita bahas ini. Dan dalam fungsi terhadap esensi dari organ utama pun organ pokok, ia menyimpan hasil esensi yang diolah dari makanan yang awalnya dari lambung, kemudian ditransportasikan oleh tihal atau perut kecil dan diolah oleh riah atau paru. Kemudian sebagaimana disebutkan juga di beberapa buku-buku klasik bahwasanya esensi ini yang nanti akan menjadi basis sumsum, baik itu untuk tulang, untuk pelumasan sendi, kemudian untuk otak, ya. Sementara hal yang lainnya, cairan tubuh yang lainnya, yakni yang berkaitan dengan kemih. Makanya kalau ginjal yang gagal di versi umum dengan versi kesehatan klasik secara khusus itu beda. Karena ginjal itu mencakup otak tadi. Berarti kalau gagal ya berarti nggak punya otak. Otaknya nggak ada sumsumnya, nggak bisa mikir, nggak bisa konsentrasi, nggak bisa mikir. Ginjal juga berkaitan dengan organ yang mensuplai sumsum ke tulang. Juga. Dan juga gigi, ya, kemudian juga rambut, kemudian juga telinga. Artinya kalau ginjal itu gagal mensuplai saripati makanan, ya berarti telinganya menjadi tuli, matanya menjadi silau, kemudian rambutnya menjadi rontok, giginya habis, kemudian tulang belulangnya layu, ya. Tetapi ini kan secara khusus dalam istilah kesehatan klasik, tapi secara umum dalam kesehatan masyarakat umum yang dikenal, yang dimaksud ginjal di sini adalah bukan esensi yang kemudian disebut sebagai nutfah, ya, pembentukan nutfah, pembentukan muh, ya, pembentukan sumsum, akan tapi yang kaitannya dengan kantong kemih yang kita bahas ini, ya, dengan di mana fungsi kantong kemih itu untuk mengatur cairan yang ada di dalam tubuh, di mana ia menerima hasil pengolahan daripada lambung dan usus kecil, kemudian cairan tersebut diatur pengeluarannya. Makanya dalam istilah kesehatan klasik dalam beberapa kitab literatur disebutkan kantong kemih ini merupakan disebut sebagai pejabat penerima hadiah. Penerima hadiah. Artinya segala karena dia usus besar dan kantong kemih ini penerima hadiah. Artinya kalau usus besar itu menerima hadiah berbentuk ampas yang nanti dibuang menjadi feses BAB. Kalau kantong kemih menerima hadiah dalam bentuk ampas cairan yang nantinya akan menjadi buang air kecil atau kemih. Ya, menerima kemudian dia mengolah, sedikit saripatinya dimanfaatkan, kemudian sisanya dibuang melalui saluran air, ya. Dan kantong kemih ini bersama dengan ginjal ini memiliki hubungan yang erat sekali. Makanya terkadang gangguan kantong kemih, gangguan kencing, kalau secara umum gangguan ginjal juga gangguan kencing. Jadi orang yang terkena gangguan kencing bisa disalahkan kantong kemihnya, tapi juga bisa disalahkan ginjalnya. Dan kekuatan kantong kemih di dalam pengaturan cairan itu adalah lewat pengawasan dan pengaturan oleh energi vital ginjal. Lemahnya ginjal akan menyebabkan lemahnya kantong kemih, begitu pula sebaliknya. Bahkan kalau mengutip pendapatnya Imam Suyuti, ketika seseorang itu menahan kencing, gitu, kemudian dalam jangka waktu yang lama, maka bisa jadi air kencingnya itu akan penuh dan itu akan mempengaruhi organ ginjal itu sendiri. Ya, makanya di bukunya Imam Suyuti menegaskan tidak boleh seorang itu menahan kencing, karena hal itu akan bisa melemahkan ginjalnya. Dan gejala yang diakibatkan adalah masalah urinasi, tidak bisa berkemih, ya, susah buang air kecil atau gangguan buang air kecil, atau kencing berdarah, ya, dan lain sebagainya, atau kencingnya panas yang menimbulkan gangguan kencing dalam permasalahan ini. Ini yang dimaksud, ya. Nanti gejala-gejala yang kita bahas adalah juga berkaitan dengan
ginjal dan kandung kemih yang berkaitan dengan urinasi. Kita Baik, kita racik dulu ya. Ini kita ada mangga ini sudah, kita langsung ya, masukkan. langsung. Oke. Ini mangganya matang, ada harum manis dan mangga golek ya. Ini mangganya 2 jenis ya? Iya. Oke. Cukup? Cukup. Oke. Ini stroberi. Ini bagus ya? Mhm. Ya, seger ya? Iya, Masya Allah. Oke. Ikuti mangganya. Kalau saya ngacaknya kadang ngikutin mangganya. Mangganya segitu, stroberinya kira-kira segini. Iya. Oke. Biar ada seger. Ini juga ini ya pada musimnya semua ini ya. Pada musimnya semua. Oke. Jadi ada dijual di pasar. Lagi banyak nih. Iya betul. Semua mangga juga lagi banyak. Jeruk Medan Di Jawa mangga lagi murah ini. gitu ya. Iya. Biasanya sampai 3.000 ya. 3.000 kalau sudah panen raya ya. Di panen raya. Masya Allah. Bisa nanti lebih murah lagi kalau dari Bali udah ngirim. Oh gitu. Iya. Udah masuk musimnya. Kalau di ini di naskah setengah gelas ya. Setengah. Iya. Ini juga belum setengah. Iya. Ini setengahnya versi berapa ini? 52 ya? 500 apa ini? Ini kita sudah ya. Tengah. Oke. Ini saya versi nggak pakai air ya, nggak pakai air. Coba saya, maksudnya nggak ditambah air. Langsung ya. Berarti langsung. pure dari Pure jeruk. air jeruk ya. Iya. Air jeruk manis. Oke. Kalau nggak ada, kalau di rumah nggak ada ya berarti kasih air. Bisa kasih air. Bisa tambah air. Betul. Kalau kurang manis bisa ditambah madu ya. Tambah madu. Tapi kalau ini udah mangganya udah manis, Iya. Paling jeruknya stroberi manis, yang agak ya, asam dikit ya. stroberinya buat asamin. Sudah cukup kayaknya. Sudah ya? cukup, iya. Alhamdulillah. Sip, coba. Oh, banyak nih. Oh, banyak juga ya. Ya, cukup. Dua lagi. Oke, ditambah lagi. 2 lagi. Jeruknya juga seger ya. Seger, banyak airnya. Ini atas dapat pertama nih. Kalau di rumah kan campur air. Tapi kalau saya juga di rumah nggak campur air. Oh, langsung ya? Iya begini ya Pak. Masya Allah. Ini bener, ini sistem rumah saya ya. Dan yang di sini nggak- ya Oke. sip. Dah. Kita tambah. Ini bisa Oh, langsung mantap. kita blender Dah, ya. Alhamdulillah. Kita langsung blender. Oke. Masya Allah, seger banget Mantap ya. kan? Kalau pengen encer tambahin air jeruk lagi. Tapi ini Kalau ini cukup. cukup ya. Ini biar dapat sari Masya mangganya. Allah, mantap. Mantap. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut sih. Ya, berarti kita bahas ini dulu ya. Oke. Jeruk, terus mangga Dan stroberi. dan stroberi. Baik. Jeruk dulu habis itu mangga ya. Ya. Siap. Jeruk yang kita pakai itu jeruk keprok. Ada yang bilang jeruk keprok, kemudian ada juga yang bilang jeruk
Ini kalau adanya jeruk mandarin juga boleh. Boleh ya kalau jeruk mandarin. Kalaupun jeruk mandarin boleh. Ada yang bilang jeruk apa Medan. Jeruk Medan, betul. Sebentar lagi mungkin keluar jeruk apa Pontianak. Pontianak. Kulitnya agak tipis ya. Ya, kulitnya agak tipis, lebih dominan hijau ya. Betul. Nah, ini. Tapi manis. Tapi manis. Ini jeruk ini efektif sekali digunakan. Buahnya ini matang pada akhir musim panas dan awal musim gugur. Rasanya asam, sifatnya segar, dapat memperkuat limpa dan perut serta menghilangkan nyeri dan berfungsi sebagai astringent, menciutkan, memperbagus kulit dan seterusnya. Ya. Manis sejuknya merupakan tonik dua organ, yakni kantong kemih dan ginjal yang sifatnya dingin. Kemudian asamnya memperbagus kualitas cairannya, menahan agar tidak gampang terganggu. Jadi tidak terkontaminasi dengan air, tidak terkontaminasi dengan lemak dan sebagainya. Dan jeruk ini bagus digunakan untuk menguatkan limpa dan paru. Ya, artinya limpa dalam arti mentransmisi dan mentransportasikan cairan, sehingga mencegah terjadinya hambatan kencing atau memperlancar kencing, ataupun mencegah terjadinya gangguan kencing. Karena sejuknya juga mencegah terjadinya pendarahan atau kencing berdarah. Energi vital parunya itu menguatkan energi vital di dalam daya dorongnya. Jeruknya satu. Kemudian mangga. Ya. Adapun mangga sering saya sampaikan ini tanaman yang orang-orang mengira, beberapa pakar peneliti mengira asalnya itu dari India, gitu kan. Mangga ini ada yang mengatakan asal dari India dan tersebar ke daerah tropis lain, termasuk Indonesia. Tumbuhan ini ditanam sebagai pohon buah. Dan biasanya mangga ini ramainya itu di September, Oktober. Ini Oktober. Sekarang Oktober. Ya. Ini dan mangga banyak dari sarjana-sarjana Barat dari yang meneliti di Indonesia itu banyak meneliti tentang mangga. Kata Kolpenberg, seorang peneliti dari Belanda, mengatakan ini adalah salah satu dari pohon buah yang paling banyak terdapat di mana-mana di Indonesia itu. Kan tapi hanya berbuah lebat di daerah rendah yang panas dan daerah perbukitan yang rendah. Makanya ada yang mengatakan daerah Indramayu, daerah pantai itu, daerah Tegal, Pekalongan, Pemalang itu. Ada banyak bentuk mangga yang ada mangga golek. Konon kabarnya dari Jawa Timur yang paling besar dan paling enak. Di samping mangga aromanis, mangga gadung, mangga madu itu dari Jawa Timur. Ada mangga kopior dari Surabaya. Ya. Kemudian juga mangga gedong yang kecil itu di daerah Cirebon. Kemudian juga ada beberapa mangga kecil lagi, bahkan katanya ada mangga bacang, buah mangga yang belum masak. Nah itu biasanya yang namanya pakel itu juga sering digunakan untuk obat. Mangga adalah salah satu buah terlezat yang tumbuh di Nusantara. Ini menurut pendapat dia, seorang wanita berkebangsaan Belanda. Dan tidak semua orang tahan makan mangga banyak, karena kalau kebanyakan perutnya nggak enak ya. Sementara Kahini menyatakan bahwasanya mangga ini orang Jawa sering menggunakan seduhan dari kulit pohon mangga untuk memberi warna hijau pada pakaian yang telah dicat biru dengan maksudnya dulunya kulitnya itu untuk pewarna. Sementara buahnya, kalau sekarang kan enggak, kulitnya dibuang, buahnya dimanfaatkan. Kalau dulu buahnya dimanfaatkan, kulitnya kemudian digunakan untuk pewarna. Tuh. Daunnya juga digunakan dimakan mentah dulu. Ya, tapi sekarang enggak. Kemudian mangga ini memiliki karakter manis, asam, dan aromatik. Berkhasiat pengelat, peluruh kencing. Kemudian penyegar badan, penambah nafsu makan, pencahar ringan, peluru darah, dan antioksidan. Manisnya tonik energi vital dan tonik rutubah. Asamnya memperbagus kualitas rutubah, darah maupun cairan. Dan aromatiknya itu membuang angin, di mana sekarang ini anginnya sisa angin panas kering yang kemarin. Efektif digunakan sering untuk gangguan penglihatan, gusi berdarah, tenggorokan, flu, radang saluran nafas, borok, bisul, kudis, eksim, gangguan perut, mabuk perjalanan, diare, kurang nafsu makan, keputihan, hernia, dan berbagai macam gangguan kencing. Ya, ini mangga. Kemudian stroberi. Ya. Akhirnya adalah stroberi. Stroberi itu sifatnya dingin, rasanya manis dan asam.
Dingin manis asamnya merupakan tonik rutubah, bagus untuk meningkatkan cairan tubuh sehingga mencegah terjadinya gangguan cairan perkemihan. Melumasi paru-paru meningkatkan cairan tubuh, memperkuat limpa, bahkan menghilangkan racun alkohol yang ada dalam tubuh. Biasa digunakan untuk mengatasi batuk kering, tenggorokan sakit, sulit buang air kecil, adanya sumbatan makanan, kurang nafsu makan, dan gangguan kencing, maupun batu ginjal. Di baik mangga, jeruk, kemudian stroberi. Kemudian masih ada waktu? Masih sih, silakan. Ada beberapa hal gangguan urin, gangguan kantong kemih maupun ginjal yang berkaitan dengan urin. Yang pertama, gangguan urin dikarenakan paru-paru yang panas. Makanya tadi bahan makanan yang digunakan juga yang kaitannya dengan jeruk tadi kaitannya dengan paru, memperkuat paru dan limpa. Mangga juga tadi menguatkan diantaranya paru dan limpa. Karena ternyata gangguan kencing juga ada yang kaitannya dengan paru secara klasik. Paru panas bisa menyebabkan gangguan kencing. Di antara gejala yang muncul manakala seorang terganggu kencingnya disebabkan karena paru-paru panas adalah gejala yang muncul terengah-engah yang akut dengan nada yang tinggi, dengan hembusan udara yang keras. Gitu ya. Gitu. Rasa pahit di mulut, batuk, muntah darah, dan bisa jadi keluar nanah dengan bau yang sangat amis, batuk berlendir, fesesnya kering, kuning, lengket, bergumpal, kencingnya menetes, sulit buang air kecil, bahkan nggak bisa. Rasa kering di kencingnya netes, jadi susah banget ketika keluar tes, itu aja nyari. Mulutnya kering, lubang hidungnya berkerjap, jadi gini, kemudian rasa panas di tubuh, demam yang ringan secara periodik. Akan tapi tidak naik dan tidak turun, bahkan bisa terjadi mimisan, bisa nyeri dada, nyeri tenggorokan terasa kering dan napasnya terasa panas kalau bernapas dari hidung. Makanya kan kadang campur. Jadi karena emang dari hidung panas katanya, dari tenggorokan terasa kering dan menarik napas, panas dari hidung, kemudian juga batuk lendir susah dikeluarkan. Secara psikologis depresi, tenggorokan bengkak dan merah, kemudian terengah-engah. Ini dulu jadi kasusnya itu orang ini kami setim itu tahu kalau orang pasien yang datang. Jadi ketika dia baru assalamualaikum, kan tadinya batuk, muntah darah, nanah dengan bau yang amis. Itu sampai dapur. Isi sampai dapur. Jadi rumah tipe 34 45 ya, itu berarti jarak sampai 10 meter itu 10 meter masih bisa dia ngomong aroma kecium gitu. Jadi padahal kadang-kadang kalau nanahnya itu bisa jatuh keluar. Dan kalau nanahnya jatuh itu ya ada nanahnya itu kan keluar. Itu baunya itu lebih parah lagi. Iya, dia harus pakai pembersih. Gitu. Nggak sekedar itu. Itu luar biasa. Jadi ngomong saja itu udah seintero tuh satu rumah orang. Pokoknya kalau ini misalkan pasien ini tuh hari Kamis misalkan ya, itu maka hari Kamis itu biasanya jam berapa kita makan dulu. Betul. Kalau nggak muntah semua, ya kan? Jadi selingkungan itu satu rumah itu bau semua. Jadi pokoknya tahu ini mesti udah datang dia. Jadi bang kayak gitu jadinya. Maka selain ini yang dimanfaatkan, ya beberapa makanan yang digunakan adalah jamur putih, nangka. Ya. Ini kemudian ya kita membukukan bukan kasus soalnya. Ada orang. Kemudian terong, lemon, jeruk mandarin, jeruk keprok ini dari jeruk apa? Jeruk Medan. Kemudian pir, apel, aprikot, minyak zaitun juga diminum efektif, ubi jalar, kemudian kurma, tomat. Karena kadang-kadang makan nasi itu sakit. Jadi ya udah ubi jalar. Beberapa ubi kan ada yang lembut kayak biji lembu kan? Betul. Lembut dia kan dibakar itu. Kemudian kurma pun yang lembut, jangan kurma yang kasar yang keras itu ya. Betul. Kalau nggak di jus, di blender. Kemudian tomat. Ya tomat itu ya kadang seringnya yang hijau yang bagus, tapi yang matang. Kemudian kalau gula pakai gula gandum atau pakai gula merah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena jantung panas berlebih kemudian berdampak pada paru
turun ke ginjal dan kantong kemih. Ya. Atau orang kami bilang jantung ginjal tidak harmonis. Gejala yang muncul adalah pendarahan di gusi, tangan dan kaki dingin, sulit buang air kecil dengan warna urin yang merah. Merah. Jadi sangat kuning, kemudian merah. Bahkan keluar darah dari mulut. Ya. Setelah buang air kecil itu bergetar. Iya. Jadi setelah buang air kecil itu bergetar. Ini dia ngomong sendiri. Iya. Gimana bergetar, Pak? Ya udah bahasanya ikut dia aja lah ya. Bergetar dia. Apa istilahnya ya? Kalau orang Jawa bilang mengkirik ya. Merasa putus asa. Putus asa. Ya, kalau tadi depresi ya, kalau ini merasa putus asa. Rasa panas di tengah telapak tangan. Ya, kemudian sariawan. Dan orangnya itu kalau dia sih bilang ceroboh ya, tapi saya tulis tidak waspada. Gak enak juga kalau ceroboh. Jadi yang ngomong itu yang bawa gitu ya, samping ini orangnya ceroboh. Dia cerita bla bla bla. Wah, gak enak juga kalau di kasus materi medik di kasus itu studi kasus kemudian ditulis ceroboh kan. Masa saya tulis tidak waspada. Mirip-mirip lah ya. Tapi dia bilang ceroboh. Saya tulis tidak waspada. Jadi saat buang air kecil, kemudian berdebar dadanya, lidah dan mulut luka dan lunak, kemudian keluar sperma di malam hari, baik itu mimpi atau tidak. Kemudian tidak bisa tidur, kemudian dan haus. Haus juga. Ya. Selain ini, jus ini juga stroberi bagus buat pria tadi, bagus buat sperma. Saya tadi bilang juga mangga dan jeruk. Ya. Beberapa hal yang digunakan juga ada asparagus. Untuk lauknya daun pepaya, daun mengkudu, kemudian pare. Pare ini lagi bagus nih. Musimnya sekarang ini. Saya kemarin beli pare bagus-bagus tuh. Kemudian jamur hitam, mentimun, bayam, rebung, kemudian pir tapi kulitnya. Kulit pir direbus. Ya, kemudian diminum. Kemudian pisang, stroberi, daun bit, kemudian daun mint. Kemudian hati ayam, hati kambing, hati sapi, kemudian bubur jali, biji jali. Boleh juga bubur kacang hijau. Kalau sayur beningnya pakai krokot. Ya, malam harinya minum air garam. Yang ketiga, gangguan ginjal dan kantong kemih, masalah urin dikarenakan lembab panas luar. Berarti dikarenakan angin dan musim juga. Gejala yang muncul adalah rasa panas pada daerah genital atau organ kemaluan. Bahkan ada rasa terbakar di anus. Jadi nyambung tuh dari nggak nyaman dari daerah genital sampai anus, rasa terbakar. Terutama saat buang air kecil. Diare dengan feses yang keras. Fesesnya merah kekuningan. Keruh dan bau tidak sedap. Tapi ini catatan, saya tidak ngelihat loh ya. Ini dia cerita. Jadi bukan berarti saya ngelihat. Fesesnya merah, dia bilang merah kekuningan, keruh, baunya kalau kata dia bau busuk, tapi saya tulis bau tidak sedap. Ya, nggak enak juga kalau tulis busuk. Adanya pembengkakan, seringnya kaki itu bengkak tuh. Keringat berlebih, merasa putus asa, sama dua ya, merasa putus asa lagi. Rasa nyeri dan gatal secara frekuen di daerah vulva. Penyakit ada matanya kuning, kulitnya kukunya kuning, demam rendah, nyeri di persendian di anggota tubuh dengan rasa bengkak dan berat, ada kelumpuhan di otot, keringat di tangan, kaki, kepala, urinnya sedikit merah, urinnya tertahan, urin yang sedikit keruh. Jadi begitu kencing itu langsung yang keluar tuh keruh. Jadi kayak kuah gitu, keruh. Kemudian keruh, kemudian aliran urinnya pendek dan merah. Sementara pada pemeriksaan lidah pada waktu itu badan lidahnya bengkak dan merasa selalu haus. Selain ini, jus mangga, jeruk dan stroberi, makanan yang dianjurkan adalah ikan gurame. Kemudian kacang merah, biji jali, oregano, benih kedelai. Benih kedelai itu berarti bisa toge, bisa tahu, bisa tempe, bisa atau kedelainya. Kemudian pare, mengkudu, daunnya. Daun pepaya, jamur hitam, rebung, kemudian juga bayam untuk sayurnya, mentimun, garam, stroberi. Jadi stroberi bisa dikudap, bisa di jus. Pisang, daun bit, kacang hijau, krokot dan daun mint. Masih ada waktu? Masih. Kemudian yang keempat bisa jadi dikarenakan astenia energi vital atau lemahnya energi vital. Gejala yang muncul adalah nyeri perut sembelit dengan feses yang lembut.
Ya ini itu ya, dia bilang fesesnya lembut. Ya saya tulis feses lembut. Lembutnya kayak apa saya nggak tahu juga. Dia bilang ketika buang air besar kotorannya lembut. Lembutnya kayak apa ya? Tapi lengket dan keruh atau diare. Ya itu maksudnya gitu ya. Jadi bukan kasar keras gitu ya. Lembek gitu ya. Pusing, kelelahan. Mungkin maksudnya adalah lembek. Dia bilang lembut. Gak apa-apa dah. Kelelahan setelah BAB. Jadi habis BAB itu kayak habis mendaki gunung. Lelah banget. Habis itu ngeliat diceritanya begitu, habis BAB, habis itu langsung tiduran karena capek banget katanya. Sakit kepala yang parah yang muncul dengan kelelahan setelah bekerja. Setelah bekerja juga lelah. Setelah ini orang gimana ya? Setelah bekerja lelah. Jangan setelah bekerja, setelah BAB juga lelah. Sakit kepala dan interval. Sakit kepala pada pagi hari atau berkepanjangan. Kadang sehari, sepanjang hari. Kadang cuma pagi hari. Berbaring dengan tidak mampu untuk duduk yang akan menyebabkan pusing. Kalau berbaring jadi sukanya berbaring. Tidak mampu untuk duduk. Ya. Duduk lamaan pusing. Ya, pandangannya berkabut. Kaku juga. Tangan apa ini? Jari-jari kaku ya. Berdebar dengan rasa tidak nyaman, keringat di tangan dan di kaki, sakit kepala yang berkepanjangan, telinganya berdenging menyebabkan tuli, tangannya gemetar. Ya, kemudian nafasnya pendek itu gitu loh kalau namanya. Gitu ya. Gak enak banget saya ngeliatnya. Sulit menelan. Jadi kita yang lihat juga ikut-ikutan. Sulit menelan, berbicara dengan suara yang lemah, ujung anggota tubuhnya dingin, ujung-ujungnya. Kekurangan berat badan, jadi kurus, kemudian kulitnya kering. Selain jus mangga, jus stroberi dan jeruk, yang bisa digunakan yang lainnya adalah kudapan, anggur, lengkeng, gula gandum, kemudian ikan selar. Ini sebentar lagi nih musim ikan selar, selar gontor, selar yang ekornya kuning, ikan kembung, ikan layang, ya, kemudian kentang, kan sejenis ikan layang itu jenis kembung, silap, beras ketan, apel, kacang merah, ikan gurame, kemudian ininya ya tawarnya ikan gurame, ikan mas, kemudian jali, royal jelly, buncis, kacang kara, kemudian ikan bandeng tapi yang laut, ikan bandeng laut. Saya hampir tidak kalau pas lagi nulis nggak terpikir bandeng tawar karena saya nggak suka, nggak pernah makan, jadi pasti ketika nulis itu ya bandeng laut. Ubi merah, kurma, daging kambing, labu siam dan gula batu. Yang kelima, masih boleh? Satu lagi sih. Ini ya. Bisa jadi panas berlebih di empedu. Ya. Karena ini ginjal, masalah panas berlebih empedu, bekuan darah, kemudian astenia ginjal, astenia jadi paru. Saya pilih yang astenia ginjal aja dah. Astenia ginjal. Iya kan, yang ada kaitannya, yang nyambung. Karena masih banyak. Masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya pilih satu aja. Kebanyakan kemarin nulisnya. Bisa jadi dikarenakan astenia haroro di ginjal, gangguan kencing tadi. Gejala yang muncul adalah diare kronis, kaki dingin, pinggang dan betis dingin, rasa dingin di daerah genital, rasa dingin di otot, batuk dengan terengah-engah, diare sebelum subuh, diare dengan feses yang lengket, keruh, feses yang berair dan sedikit pusing, adanya pembengkakan di kaki. Kadang-kadang di mukanya. Kelelahan, sering buang air kecil di malam hari. Di malam hari itu kencing terus. Jadi kayak orang kurang tidur, kayak orang begadang. Tangan kakinya kurang hangat. Dan juga disertai dengan, ini pria dewasa ya, impoten, dan pada wanita tidak subur, kurang selera makan, nyeri di pinggang, berdebar, terengah-engah, keringat di dahi, telinganya berdenging, urinnya sedikit. Selain ini yang digunakan jus stroberi, mangga dan jeruk, bisa menggunakan ginjal kambing, sapi, ya, kemudian lobster, lumayan ya, kemudian ikan sarden, lumayan harganya tuh. Kemudian udang, burung pipit, kemudian telur burung pipit, cengkeh, adas, kacang pistachio, kenari dan buahnya apel. Cukup? Cukup. Kemudian bermanfaat yang saya sampaikan. Untuk saya tanya jawab, saya silakan berantum. Baik, jazakallah khairan sensei atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan gangguan ginjal dan saluran kemih.
Nah, ikhwati Islam, azakumullah, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk berkonsultasi, bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rudi di Tangerang. Pak Rudi di Tangerang. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum Sinsi. Waalaikumsalam. Ini yang saya tanyakan tentang teman saya Pak Sinsi. Mm-hmm. Ini dia sedang hamil 3 bulan Sinsi. Mm-hmm. Usianya 24 tahun. Iya. Keluhannya itu kalau jalan itu kayak kehilangan tenaga terus kemudian jatuh Sinsi. Nah itu mohon solusinya Sinsi. Atas jawabannya ucapan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Rudi di Tangerang menanyakan ada temannya yang perempuan saat ini sedang hamil usia 3 bulan. Kemudian kalau jalan itu kadang sering sempoyongan gitu sih. Ini apa solusinya? Nah. Banyak hal seseorang itu kurang sempoyongan, bisa kurang energi vital, bisa kurang darah dan sebagainya, bisa kurang makan. Makanya makannya menjadi nutrisi. Mungkin orang hari ini hampir nggak ada orang yang kurang makan, tapi makanan tidak menjadi nutrisi. Sekup wilayah Jabodetabek ya, walaupun kadang-kadang kan jadi kayak misalkan orang dulu makan singkong kan tidak disebut kurang makan, ya kan? Kalau makanya cuman bedanya kan kalau orang sekarang kalau cuman hari ini tuh makan singkong, kalau orang kita kan belum makan, ya. Tapi tetap aja kan nggak kurang, kan ada singkong, ada ubi dan sebagainya, ya bisa jadi kurang itu, kurang nutrisi, kurang makanan dan minuman, karena energi vital itu sebagian ada yang mengatakan dari makanan dan minuman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim, bahwasanya ketika seseorang itu safar diperbolehkan berbuka, alasannya dia membutuhkan energi, kekuatan, yang dimana kekuatan itu berasal dari makanan dan minuman. Atau di sisi lain juga bisa jadi dari udara yang bersih, itu juga meningkatkan kekuatan tubuh kalau menilik dari konsep energi vital itu berasal dari paru, ya. Berarti udara juga sangat mempengaruhi. Tapi juga makanan dan minuman juga sangat erat kaitannya. Setidaknya karena dia lagi hamil, kehati-hatian itu diperlukan. Tapi minum madu 3 sendok makan bangun tidur pagi dan sore, itu juga energi vital. Kemudian jus korma itu juga energi vital, gitu kan. Dan beberapa makanan dan minuman yang alami itu juga merupakan bagian dari energi vital, ya, meningkatkan energi vital makanan-makanan tersebut tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rudi yang ada di Tangerang. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Mamuju, Sulawesi ya. Silakan Umu. Nah. Ya, pertanyaan Sinse. Cucu saya ini Sinse umur 2 tahun. Tadi malam itu demam dan batuk Sinse. Laki-laki Saya perempuan sudah, ya Bu? Laki-laki Sinse. Saya sudah bikinkan Sinse obat itu yang kayak resep yang pernah Sinse bilang, 3 sendok madu, 5 sendok air, 1 jeruk. Tapi 20 hari yang lalu Sinse dia kena tipes. Apakah sudah cocok dengan resep ini Sinse? Baik, itu saja Ibu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinse. iya nggak apa-apa. Kalau masih tipes, baru menggunakan mentimun dikukus, kemudian peras, ambil airnya, minumkan 1 sendok makan 3-4 kali sehari. Batuknya benar ya, apa yang Ibu katakan tadi, cuma kekhawatiran belum dilakukan apa benar ya. Selama umurnya masih 2 tahunan, sebelum sampai 3 tahun ke atas ya, resep itu masih bisa digunakan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Mu Abdillah yang ada di Mamuju, Sulawesi.
Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ya, ini dari Bunda Aida. Bunda Aida di mana? Iya. Di mana, Ibu? Izin tanya sing saya. Iya. Umur saya hampir 70 tahun. Iya. Kegiatan di rumah itu suka ya nggak kemana-mana, cuma naik turun tangga aja. Kebetulan di atas tempat tinggal, di bawah ada usaha kecil. Maksud saya kalau sering ngapa itu naik turun itu kadang-kadang di lutut, sebelah kanan itu kayak rasanya bengkak, tapi tak lihat nggak bengkak gitu. Iya. Saya kan nggak berani kalau ke dokter-dokter itu dari dulu memang saya hindari. Maksud saya pingin minta resepnya, itu apa yang harus banyak dikonsumsi. Jadi lutut itu sering keluhan gitu. Terus itu sih apa kan ya, mata ini kan kadang-kadang kalau kurang tidur itu suka apa sih kayak ngeblur gitu loh. Nah, Pas mau tidur saja, Ibu. Pas kurang tidur. Kurang tidur. Iya, kadang-kadang tidur pas bangun jam 2 malam itu kadang-kadang kan nggak bisa tidur habis ya itu kegiatan yang mulai gitu ya. Baik. Tapi kadang-kadang itu terang, nggak tentu. Tolong nih saya apa itu semuanya Baik. supaya lebih tetap fit dalam kondisi yang tidak pakai ke dokter. Baik. Tadi Ibu di mana, Ibu? Alamatnya, Bu? Tangerang. Oh, Tangerang di sini ya. Baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Sinsei, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Sinsei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sinsei. Ibu bisa menggunakan 2 batang serai, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam basah, daun salam segar ya. Yang hijau berarti. Ya, kemudian direbus dengan air sekitar yang gelas gede berapa sih? 400 ml. 400 ya. 400 ml sampai mendidih, kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit. Kemudian disaring bagi 2, minum pagi dan sore. Bangun tidur, mau tidur. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Baik, jazakallahu khairan Sinsei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Aida yang di Tangerang. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar keluhan penyakit atau kesehatan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Saya Alia di Bogor. Ibu Alia di Bogor. Silakan, Ibu. Menurunkan berat badan secara sehat ya. Ibu dikeraskan suaranya. Mohon maaf. Untuk menurunkan berat badan, saya 162, berat badan saya 80. Ya. Maunya berapa? Maunya berapa kilo? Ya, biar bisa turun. Turun berapa? Itu aja sih, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk menurunkan berat badannya. 80, tinggi 100? 160 ya. Iya, 165, 60-an ya. Baik. Sebenarnya sudut pandang sih masalah gemuk dan tidak. Ada yang orang beranggapan nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Nggak apa-apa kurus, yang penting sehat. Dan sekarang udah nggak ada bedanya. Yang paling penting adalah, pernahkah ibu itu memiliki berat badan sesuai diinginkan? Misalkan inginnya 70, pernah nggak 70? Nah, kalau sudah pernah 70, maka lakukan diet sebagaimana pola hidup ketika ibu berat badan 70. Berbagi pengetahuan saja, saya dulu pernah timbang di hari, saya waktu itu masih kuliah hari Senin. Ya. Saya timbang. Itu berat badan saya 64 kilo. 64 kilo. Oke. 62 kilo. Hari Senin itu saya timbang 62 kilo. Kebiasaan saya itu 58.
Kelebihan saya naik 58. Berarti 24 kilo kita. Iya. Saya naik 4 kilo. 4 kilo. Kok saya 62 gitu. Biasanya saya 58. 58. Tapi kan saya tahu persis gaya hidup saya di waktu timbangan 58 kan saya tahu. Ya, saya nggak diet ya macam-macam. Saya hanya kembali pola hidup dari bangun tidur sampai tidur lagi seperti ketika berat badan saya 58. Kemis saya timbang lagi. Saya Selasa nggak timbang. Gitu. Ya masa besok itu timbang nggak enak. Selasa nggak timbang, Rabu nggak timbang, Senin, Kamis baru timbang. Saya timbang jam 5 sore. Begitu timbang, udah 58 lagi. Balik lagi. Alhamdulillah. Jadi biasanya yang saya lakukan, biasanya orang-orang klasik kalau melakukan itu selalu begitu. Karena kaidah kesehatannya itu kan memang yang pertama hifdzus shihah, merawat kesehatan. Bebaslah kita makan, yang penting kesehatan itu terawat. Betul. Kemudian yang kedua, ilmiah dan mudi, menjaga diri atau berpantang dari apa-apa yang kalau kita makan akan menimbulkan mudarat. Mudarat orang kan macam-macam tuh. Tambah berat badan juga ada yang bilang mudarat, ada yang tambah berat badan dibilang kemudian maslahat. Macam-macam kan? Jadi ada yang, alhamdulillah berat badan saya nambah. Astagfirullah berat badan saya nambah, gitu. Atau innalillah, macam-macam lah orang itu. Jadi itu tadi kembalikan kondisi di mana ketika kita, karena masing-masing orang itu dietnya berbeda. Al-himya anil mudi, pantangannya pun berbeda. Orang itu berpantangnya beda. Walaupun ada yang mengatakan, lah selama itu halal kan nggak dipantang. Nabi SAW aja ketika berkunjung ke Ummu Hani bersama dengan Ali bin Abi Thalib, ketika ada kurma bergantung kemudian Nabi SAW mengambil dan mengkonsumsinya, Ali bin Abi Thalib mengambil itu dilarang. Hal itu disebabkan karena habis sakit panas dan matanya merah. Sakit mata. Karena kurma itu sifatnya panas. Itu kurma makanan yang sangat bagus saja terkadang tidak dianjurkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim juga menegaskan bagi orang yang tidak terbiasa bisa menyebabkan ngilu di gigi. Ya dong. Kalau kita masih belajar makan kurma dulu kan kadang-kadang agak kemaruk, jadi makannya banyak giginya ngilu semua tuh. Sariawan tuh. Ya kalau orang Arab memang udah kebiasaannya ya. Mungkin kayak makan mangga kayak kita ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi itu tadi pantangan kita itu macam-macam. Jadi ada orang yang saya itu yang paling nggak kuat adalah makanan A. Jadi kalau udah makan A itu saya berat badannya nambah. Ya itu yang dihindari. Ya kan? Diet yang paling gampang kan begitu. Makanya tidak dalilnya cuma 20.000 kan, makan minumnya jangan berlebih. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan berlebih itu setelah kenyang makan lagi. Itu berat loh kaidah seperti itu. Setelah kenyang makan lagi. Padahal kan kadang-kadang orang Indonesia itu habis kenyang cuci mulutnya pisang goreng lah. Gimana itu? Jadi pisang gorengnya udah israf itu kan, udah berlebih pisang gorengnya. Atau kadang pudingnya nggak? Betul. Ya, belakangan ini saya baru tahu. Kalau saya nggak tahu, kalau saya dari dulu di rumah kan memang ajarannya habis makan ya sudah selesai, minum selesai, nggak ada begitu merantau banyak ketemu sama orang, ketemu teman-teman jamaah, ya, orang-orang keturunan Arab. Kemudian ketika habis makan pisang goreng, acaranya habis makan ada kayak gitu. Minum teh 1 gelas besar, pisang goreng. Kalau kayak gitu nggak nambah berat badannya nggak mungkin ya. Ada juga ketemu orang lagi, habis makan itu puding. Gitu. Jadi macam-macam tuh. Ada es cendol, habis makan es cendol lah. Salad buah. Iya salad buah. Habis udah minum selesai es cendol atau cendol durian atau macam-macam lah. Ya itu israfnya di situ. Atau pendapat yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan inna minas sarafi an taqula kulla mastahayta. Cukup seseorang itu disebut berlebih ketika mengkonsumsi apa yang dia suka. Ketika terhidang makanan yang dia suka, kemudian ini embat, itu disebut berlebih. Nah, berlebih itu pasti akan punya dampak seperti yang Ibu ceritakan tadi, menambah berat badan. Jadi pada intinya kan merawat dengan apa yang dibutuhkan.
Karena kata Imam Ibnu Muflih Al-Hambali, makan itu ketika makan yang ada di dalam udah terurai tercerna, kemudian kita butuh makanan pengganti, baru makan tuh. Tandanya apa? Lapar. Ketika minum tandanya apa? Haus gitu kan. Kemudian kita makan. Nah itu pun secukup, tidak boleh israf, tidak boleh berlebih, cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau kita kerjanya ngetik, kira-kira makannya apa? Kalau kita kerjanya panggul ya, kuli panggul, kira-kira apa? Ngayu becak, kira-kira apa? Petani yang nyangkul, kira-kira yang dimakan apa? Kan masing-masing itu beda. Iya kan? Kantin sekolah beda dengan kantin kantor biasa, berbeda dengan warung yang ada di pinggir jalan. Dan warung pinggir jalan pun macam-macam. Yang di situ yang makan misalkan sopir truk dan keneknya, ya tentunya berbeda dengan warteg yang biasa makan orang kantoran. Ya kan? Beda. Porsinya juga beda. Hanya kembalinya seperti itu. Baru kemudian atau bisa jadi yang ketiga, istifraq, pengosongannya. Pengosongan itu berarti buang air besarnya, buang air kecilnya, kemudian juga pengeluaran keringat berarti olahraganya, ya kan? Betul. Itu kaitannya dengan itu. Sebenarnya 3 hal tadi yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Pertama, hifdzus shihah, merawat kesehatan dengan apa-apa yang dibutuhkan oleh kita. Kita kayaknya butuh mangga karena musimnya. Karena kata Ibnu Qayyim, tidak ada pantangan bagi buah ketika sudah masuk pada musimnya. Berarti kita lagi musim mangga berarti butuh mangga, musim jeruk berarti butuh jeruk dan seterusnya kan. Kemudian hifdzus shihah, alimnya adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau kita konsumsi akan menimbulkan mudarat, dan tentunya tiap orang berbeda. Ya. Kemudian yang ketiga istifraqnya, pengosongan materi yang rusak. Ya, ini buang air besarnya, pelancar buang air besarnya. Ini pelancar buang air besar, buang air kecil. Buang air kecilnya. Tinggal pengeluaran keringatnya. Pengeluaran keringatnya berarti olahraga. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Jadi masih bisa, ini juga termasuk diet juga kan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang lainnya. Selanjutnya, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Alia. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Catur di Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, umur saya 36 tahun, keluhan otot-otot leher belakang batas rambut rasanya berkontraksi, cenut-cenut, sedikit rasa sampai tulang. Kadang-kadang juga kaku di leher, mata rasanya kayak kering, nggak nyaman. Kadang ngerasa nggak nyaman di alis, telapak tangan dan kaki dingin. Ini jamu yang harus saya konsumsi apa, Sensei? Syukron. Mbak bisa menggunakan, ini Madiun ya? Madiun. Saya pede lah kalau Madiun. 1 jari temulawak, ya, 1 jari temulawak, kemudian ditambah dengan 3 kuntum bunga melati. 3 jari temulawak ditambah dengan 3 kuntum bunga melati. Madiun loh ya. Kemudian direbus dengan air 1 gelas sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian angkat, kemudian disaring, kemudian diminum. Saat mau tidur. Ya. Kalau mau dibagi 2 boleh, bagi 2 kemudian minum bangun tidur, kemudian mau tidur. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya, syukur sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat hamba Allah di Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, usia saya 42 tahun, keluhan 3 hari yang lalu, tiba-tiba wajah saya kaku, mata berair, terus mulut susah digerakkan, pundak leher kaku, radang kaki tangan kebas. Ini mohon solusinya, Sensei. Apa yang cocok untuk keluhan saya tadi, dan apakah wajah saya bisa kembali simetris lagi? Terima kasih. Pontianak ya? Ya. Pontianak itu masuk khot al-istiwa. Orang bilang katulistiwa gitu ya. Orang Indonesia bilang katulistiwa. Ya. Orang dulu bilang khot al-istiwa. Itu berada di bawah garis katulistiwa. Ya, katulistiwa. Nah, dan ini cuacanya biasanya cenderung lembab. Ketika seseorang jangan disamakan dengan daerah yang lebih cenderung panas atau lebih cenderung dingin atau lebih cenderung kering. Ya, satu contoh misalkan Riyadh, Mekah, Madinah, Arab lah ya. Itu kan
negara yang basisnya memang kering, dinginnya kering, panasnya kering. Karena makanya musim dingin umroh ya sariawan. Betul. Sariawannya bibirnya menghitam, jontor, Pecah ya. pecah. Karena musim dingin pinginnya minum air panas. Tapi dinginnya dingin kering, sariawan juga minum air panas perih juga. Ya kan, minum es badannya menggigil gitu kan. Karena itu kering. Kalau yang begini melek sampai jam 2 juga nggak ada masalah. Ya. Tapi beberapa daerah yang berada di Kota Al-Istiwa seperti Pontianak, Indonesia, ya itu harusnya kan yang sifatnya lembab, negeri yang sifatnya lembabnya lebih tinggi. Lembab panas kan Pontianak itu. Yeah. Panas banget malah, lembab beberapa kali saya ke sana, saya rasakan sepanas-panasnya Bekasi ternyata masih panas. Pontianak. Sepanas-panas Bekasi masih panas Semarang. Masih panas Surabaya. Ini Pontianak ternyata lebih panas juga. lagi. Nah, ini tentunya beda. Tidur jangan terlalu malam. Seharusnya jam 9 udah tidur. Pontianak itu ya. Tapi bangunnya jangan kesiangan. Ya, paling tidak ya setengah jam sebelum subuh udah bangun. Selambat-lambatnya. Ini orang Pontianak. Yang bisa dikonsumsi, Bapak bisa menggunakan 2 ibu jari jahe. Kemudian ditambah dengan 3 lembar daun lengkuas. Kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kunyit. Rimpangnya. Kemudian direbus dengan air 1 gelas sampai mendidih. Kemudian angkat setelah mendidih, kemudian angkat. Boleh pakai gula aren. Kemudian saling bagi 2, minum, mau tidur dan bangun tidur dan mau tidur. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya yang ada di Pontianak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rahma di Celengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, saya punya keluhan setiap bangun tidur, pinggul berasa kaku dan nyeri. Mohon solusinya Sensei. Terima kasih. Setiap mau tidur? Ya. Setiap bangun tidur Sensei. Bangun tidur, pinggul? Pinggulnya berasa nyeri dan kaku. Ibu bisa menggunakan 1 sendok teh adas, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kunyit, kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam, kemudian direbus pakai air 1 gelas sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih angkat, kemudian saring bagi 2, minum pagi dan sore. Boleh pakai gula merah atau gula aren ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Raffi di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, usia saya 67 tahun. Bagaimana mengatasi dahak pekat yang sudah lama menyumbat di dada sehingga menyebabkan makan tidak bisa banyak dan tubuh menjadi kurus? Terima kasih Sensei. Ubi kunyit 1 ibu jari diparut, kemudian kasih garam kasar sedikit, seduh pakai air panas sekitar setengah gelas, aduk rata, kemudian biarkan sampai hangat, saring, kemudian diminum. Lakukan pagi, siang, dan mau tidur. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik, syukran Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sensei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, usia saya 44 tahun. Beberapa hari ini setiap bangun tidur kepala saya sering pusing. Kadang hilang, kadang-kadang harus minum obat dulu baru hilang pusingnya. Mohon solusinya Sensei. Jazakallahu khairan. Pusing itu banyak hal. Bisa jadi karena kurang tidur, tidurnya kurang semalaman, atau bisa jadi lapar juga pusing, kekenyangan juga pusing, kurang tidur juga pusing, kelebihan tidur juga pusing, kelelahan juga pusing, gangguan limpa juga pusing, gangguan lambung juga pusing, gangguan hati juga pusing, stres juga pusing, banyak hal. Tapi seringnya ini secara umum ya, saya nggak terperincinya seperti tadi yang saya sebutkan, saya nggak tahu karena apa. Tapi secara umum pusing itu bisa menggunakan 2 ibu jari jahe dibakar, dikeprek, seduh pakai air panas, ya
boleh pakai gula aren atau gula merah. Kemudian diminum selagi pusing. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya saja. Baik, jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Atik di Jakarta Timur, Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Sensei, usia saya 44 tahun. Saya merasa badan saya dingin terus. Kalau mandi pakai air dingin langsung menggigil dan rasa dinginnya sampai ke dalam, nggak hilang-hilang. Malah pernah sampai gatal biduran. Sekarang saya kalau mandi pakai air hangat walaupun cuacanya panas. Kalau badannya terasa dingin, rasanya mual, punggung rasanya nyeri. Mohon solusinya, Sensei. Jazakallah khairan. Sebenarnya sekarang udah masuk musim dingin ya. Tapi beberapa orang badan dingin itu berarti ada dua kemungkinan. Bisa jadi harorohnya kurang dalam tubuh, bisa jadi energi vitalnya melemah. Sehingga tidak bisa menghangati badan. Hal yang harus digunakan beberapa obat atau tumbuhan yang bisa, karena penjelasan Imam Ibnu Qayyim itu paling gampang dipahami. Karena obat itu lawannya penyakit. Ketika penyakitnya dingin, obatnya yang panas ya kan. Karena itu lawannya. Obat itu pasti lawannya penyakit, bukan temennya kan. Kalau temennya kan penyakitnya dingin, temennya sejuk. Itu namanya temennya. Banyak hal yang bisa digunakan untuk menghangatkan tubuh. Kurma menghangatkan tubuh karena sifatnya panas. Madu menghangatkan tubuh karena sifatnya hangat. Daging kambing menghangatkan tubuh karena sifatnya hangat. Itu kan. Dan beberapa makanan yang lain. Ada adas, ada lada, ada kencur, ada sereh. Kalau pengen diminum rutinitas harian yang tidak terlalu tajam, ya sereh. Iya kan? Sereh 3 batang, geprek, air 1 gayung atau 1 liter, kemudian direbus, digunakan untuk minum harian. Ya, itu juga bisa digunakan untuk menghangatkan tubuh. Ini namanya juga perawatan, tindakan rehabilitatif perawatan. Ya, demikian. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan Indonesia yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ramlan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usia saya 50 tahun, keluhan mengidap hipertensi dengan telinga berdenging, sering kencing, dada sesak dan nyeri, jantung berdebar, serta kaki betis sakit. Mohon solusinya, Sensei. Keluhan tadi sebenarnya yang persis yang kita jawab ini. Ya kan, telinga berdenging dan seterusnya tadi. Dan resep ini masih efektif digunakan. Jus stroberi, jeruk dan mangga masih efektif digunakan. Minum 1 kali sehari. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya. Baik. Jazakallah khairan sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Sensei, mohon solusi untuk keramuan atau tips mengecilkan pinggang ke bawah atau paha dan area belakang untuk anak perempuan kelas 1 SMA. Jazakallahu khairan. Masa pertumbuhan itu sebenarnya kalau dalam kesehatan klasik itu hendaknya dihindari sesuatu yang kemudian mengecilkan, menguruskan sebagainya ketika di masa pertumbuhan, tapi diimbangi dengan kegiatan. Misalnya kayaknya kok terlalu berat, maka diimbangi berarti ini masukannya lebih besar, pengeluarannya kurang, berarti geraknya kurang, banyak makan kurang gerak, gitu kan. Maka mendingan ditambah geraknya. Makanya kan ada tuh orang-orang yang masih masa pertumbuhan makannya banyak kan. Betul. Begitu makannya banyak, kemudian olahraganya kayak basket, kemudian badminton dan sebagainya, kan berimbang tuh. Betul. Jadinya walaupun gemuk tapi badannya tinggi, gede gitu kan. Jadi berimbang gitu ya. Jadi sebenarnya masa-masa pertumbuhan itu kalau dulu kami itu nggak boleh memberikan resep menguruskan badan pada masa-masa pertumbuhan. Makanya beberapa tumbuhan yang dulu guru-guru kami itu melarang kami untuk memberikan pada anak-anak masa pertumbuhan, diantaranya kayak mengkudu. Karena mengkudu itu kalau bahasa pertumbuhannya ya berarti menghambat pertumbuhan. Tapi bagi orang yang diet itu ya
bermanfaat, ya kan, mengecilkan perut, tadi yang disebutkan mengecilkan pinggang dan sebagainya. Tapi bagi ini itu menghambat pertumbuhan. Salah satu diantaranya yang bermanfaat tapi menghambat pertumbuhan, diantaranya juga meniran, dianggap menghambat pertumbuhan. Kenapa? Tapi dia diberikan karena dia menghambat pertumbuhan berat badan. Tetapi menguatkan tulang, membantu pertumbuhan tulang. Makanya masih diberikan tuh, tidak dilarang. Tetapi yang biasanya dilarang itu mengkudu, karena mengkudu itu dia menurunkan berat badan, kayak gitu tadi, mengecilkan ini itu tadi, itu tidak, dan bawang putih tidak boleh terlalu banyak, apalagi kayak jati Cina, jati Belanda, nggak boleh banget itu ya, karena itu tadi, bahkan Bangle pun masuk kategori nggak boleh. Kalau menurut saya sih imbangi dulu lah dengan gerak ya kan. Kalau memang maksudnya kan SMA ya, masa SMA itu masih tumbuh kembang, usahakan imbangi dengan gerak. Kayaknya gerak yang, kalau kurang gerak yang pas apa, jangan kemudian lagi tumbuh, kemudian tumbuhnya berlebih, kemudian dikurangi. Ya sudah, manfaatkan saja, ya kan. Kecuali kalau orang yang sudah nggak tumbuh kembang kan, nggak tumbuh kembang ya kelebihan dipangkas, nggak tumbuh dia. Kalau dia tumbuh kembang dipangkas kan, iya kan, tumbuhan lagi tumbuh kembang udah kemudian dipangkas. Itu dulu biasanya begitu, ya. Usahakanlah imbangi dengan gerak ya, olahraga yang memang mencukupi dengan, kan saya katakan tadi, kalau Anda itu makan di warung yang di situ warung pojokan sawah, atau warung yang di situ tronton gitu ya siap-siap saja, setengahnya saja belum tentu habis gitu ya. Ya, bahkan warung Padang pun ketika kita makan di situ dengan dibungkus, lebih banyak dibungkus. Karena katanya zaman dulu, di zaman penjajahan, ketika dibungkus itu untuk keluarga, pegawainya, para tukang kebun gitu. Ya, kalau dibungkus itu untuk tukang kebunnya, untuk pembantunya. Lah tukang kebun kan beda, Pak. Iya kan. Tuannya kan, tuannya itu dikit, tukang kebunnya 2 kali kan, itu wajar. Nah, kayak gitu tuh. Kalau porsinya besar, kemudian menyebabkan tumbuhnya melebar, membesar, ya kegiatannya kan tukang kebun tadi. Udah kegiatannya harus diimbangi itu ya. Terserah mau olahraga, mau basket, mau badminton atau yang penting bukan catur. Kalau catur gak ngurangi berat badan. Yang gerak lah ya. Yang gerak gitu, bukan gerak jari, gerak badan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang lainnya. Baik, jazakallah khairan Sisi atas jawabannya. Itu pertanyaan terakhir kita. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Sisi. Pada intinya saya ingatkan bahwasanya apapun acaranya atau apapun usahanya, memang kita sebatas usaha. Makanya para imam di dalam mensikapi tentang pengobatan juga bervariasi. Sebagaimana Imam Syafi'i menganjurkan seorang sakit itu berobat, Imam Ahmad Ibn Hanbal kata berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Muflih Al-Hambali dalam madhab syariah, beliau menyatakan Imam Ahmad itu lebih suka ketika orang yang sakit itu tidak berobat. Tapi lebih tawakal kepada Allah. Akan tetapi kalau dengan tidak berobat membuat dia mencerca Allah, mencaci maki Allah karena sakitnya, tidak sabar maksudnya, maka mendingan berobat. Ya. Sementara Imam Malik itu lebih condong kepada berobat dan tidak berobat sama saja. Ya. Karena pada intinya kalau memang dia butuh berobat, artinya ketakwaan dia, ketawakalan, dengan berobat dia lebih tawakal kepada Allah, ya mendingan berobat. Kalau dengan tidak berobat, ya dia lebih tawakal kepada Allah, ya mendingan gak usah berobat. Intinya di sini adalah menjaga kemurnian status kita sebagai hamba. Mau berobat mau tidak, itu menjaga kemurnian status kita sebagai hamba. Bukan lantas ketika berobat jadi tuan, jadi tadbir, jadi pengatur, jadi ngatur. Saya kok udah berobat, sembuh dong. Ya nggak begitu juga, ya kan? Berobat itu juga tidak menaikkan identitas kita, status kita sebagai seorang hamba. Kalau memang dengan berobat membuat status hamba kita lebih baik, ya, maka berobat. Kalau dengan berobat status kita lebih buruk, maka usahakan agar status hamba kita sebagai seorang hamba itu menjadi hamba yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Karena penyakit yang Allah yang nurunkan, Allah yang menciptakan kita. Ya kan? Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kemudian menurunkan Rasul, membimbing kita dan seterusnya. Tentunya tidak mungkin kita dibiarkan begitu saja. Ada hal-hal yang kita tidak ketahui, yang Allah itu lebih tahu ya hal-hal itu. Ini yang paling penting yang saya sampaikan. Kemudian juga hari ini juga saya sedang berbahagia karena alhamdulillah keluarga saya baru melakukan ujian Shinsei dan lulus. Alhamdulillah. Istri saya, kemudian adik saya, kemudian anak saya. 3 anak saya itu dan istri saya alhamdulillah lulus ujian Shinsei. Kalau dibimbing lama ikut ujian dan lulus. Nggak enak juga kalau anaknya Shinsei udah ujian tidak lulus. Tapi ini dengan dapat semua ya, ini lulus murni. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Saya akhiri bila taufiq hidayah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum pada guru kita Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji hafizahullah atas ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian ikhwatai Islam azakumullah, program Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita pahami dengan baik dan benar, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung